berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini saya dengan izin Allah ditakdir bisa menyerahkan saudara-saudara sebagian dari tim Satgas, tim Kopi, dan beberapa di media. Alhamdulillah mereka semua tanpa mimpi yang aneh-aneh ditakdir bisa datang ke tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan semangat, dengan kebahagiaan menerima undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang berikutnya panjenengan semua diperlukan untuk bisa datang ke tempat suci ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua ditakdir mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu saya sering bilang ke teman-teman, entah itu satgas itu yang menjaga kendaraan panjenengan baik motor maupun mobil ketika panjenengan mengaji, ataupun yang sedikit banyaknya ikut menata kesiapan rutinan setiap malam Selasa maupun malam Jumat, dan tim Kopi yang menyediakan mulai dari tahun 2018 menyiapkan kopi-kopi untuk jamaah. Mereka semua tanpa dibayar, tidak ada bayar atau upeti ketika mereka semua berkhidmah. Makanya dikatakan tim khidmah sabil tobah, tapi dengan izin Allah. Bahkan tadi pagi kita semua sempat ngobrol, Masya Allah Gus, apa ini mungkin masih mimpi atau mungkin ini gimana kita kok bisa berada di sini dengan izin Allah, takdir yang luar biasa. Bahkan sebagian dari guru-guru madrasah diniyah pondok pesantren kami alhamdulillah juga berangkat ke sini. Mereka semua sangat bahagia. Ini awalnya saya menceritakan tentang suatu nikmat yang mereka rasakan, tahadus nikmat, dan insya Allah ketika kami ceritakan ke panjenengan, ini semua akan menular. Panjenengan juga akan dipermudah untuk datang ke tempat suci ini. Tapi kembali lagi, ini semua mereka dapatkan tidak hanya sekedar karena mereka itu nyatgas atau apa. Sering saya sampaikan ketika kumpulan satgas ataupun kumpulan teman-teman yang khidmah, penting di sini itu ketika kamu membantu khidmah, entah itu menjadi apapun itu profesi kamu, niatkanlah untuk memuliakan orang-orang yang ngaji. Niatkanlah untuk mempermudah orang-orang yang ngaji, membuat nyaman orang yang ngaji. Karena salah satu ketakwaan yang kamu lakukan, yang kamu perjuangkan yaitu, dan dari ketakwaan itu nanti akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tolak, beliau mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan yaj'al lahu makhraja, membukakan jalan keluar baginya. Artinya ketika seseorang itu entah itu mengalami kesulitan, atau ketika seseorang itu memiliki hajat apapun itu, apalagi ketika memiliki hajat kebaikan atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'allahu makhraja. Kamu dahulukan bertakwa kepada Allah, kamu dahulukan ibadah kepada Allah, apapun bentuk yang kamu mampu akan hal itu. Mungkin ketika mampunya itu membantu saudaranya yang ngaji, membahagiakan saudaranya yang ngaji, berkhidmah di tempat pengajian, berkhidmah di tempat sholawat, agar jamaah ini merasa nyaman, agar lebih baik. Karena untuk kalau motor nggak ada yang jaga, ini kita juga nggak akan damai, nggak akan tenang.
semisal menjamu kayak tim kopi, semisal menjadi ustadz kayak guru-guru dunia. Beliau salah satu ketakwaannya adalah mentasarufkan kelebihannya itu tadi, entah itu dari keringatnya, entah itu dari kelebihannya, entah itu dari keikhlasan hatinya. Itu juga termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Di balik semua perjuangannya, ini adalah orang-orang yang memang bertujuan baik atau tujuan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kelebihan kita atau nikmat kita yang minallah ini tadi kita gunakan untuk mendorong seseorang atau membimbingi seseorang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan turun janjinya Allah, yaj'allahu makhraja. Allah akan membukakan jalan keluar bagi kita semua yang kelihatannya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Makanya bagi saya, beberapa tim satgas ataupun tim kopi ataupun guru-guru ini yang saat ini berangkat, yang saya kawal, yang saya derekan ini adalah hasil dari tanaman beliau-beliau yang sudah mengawal jalannya pengajian di Sabil Toba. Makanya mereka semua mendapatkan jalan keluar atas apa yang dia cita-citakan. Seperti halnya contoh Mas Mif Karjo. Ini adalah satgas mulai tahun 2018. Ketika saya berangkat beliau, dia itu acaranya cuma markiri, bis, bahkan kadang iseng-iseng video atau apa, kayak Fajar ini yang video saya. Dulu saya juga nggak perintah untuk video, nggak perintah untuk apa. Kamu hormat aja. Kalau udah ada orang ngaji, ada orang umroh, hormat aja. Kadang kita berangkatnya jam 2, jam 3, mereka nunggu. Mereka apa? Mereka mensiarkan kebaikan. Mas Win juga seperti itu. Gus doakan saya bisa umroh, Gus doakan bisa umroh. Saya di sini manggil semua. Saya panggil seluruh jamaah Sabil Toba akan bisa datang ke sini. Mungkin beberapa dari temannya menceletuk atau beberapa dari apa yang mungkin. Gaji kita kerja berapa, untuk umroh berapa. Tapi karena kita mendahulukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha istiqomah malam Selasa, malam Jumat, kemudian apa yang kita dapatkan dari pengajian sedikit demi sedikit kita terapkan di rumah. Mungkin jamaah kayak Mas Mit itu seburuk apapun dirinya, saya menjadi saksi, yaitu kalau masalah jamaah luar biasa. Fajar juga itu nggak pernah berdebat, berusaha mengikuti apa yang saya katakan, dan beberapa teman-teman yang lain. Ada Mas Landa itu namanya, siapa ya Landa itu, Yudi atau siapa itu, menjadi bendahara atau apa di satgas itu. Diem aja waktunya ngeluarin uang-uang, keluarin untuk sodako atau untuk pembangunan apa, untuk donasi apa, keluarin itu aja. Dan dia jalan makhraja, Allah memberikan jalan keluar. Dan kayak seperti itu dimudahkan oleh Allah. Dan pada ayat ketiga Allah juga mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib di Al-Quran. Jadi kalau orang itu mendahulukan ketakwaannya kepada Allah, kayak panjenengan mungkin rutin malam hari ini, walaupun saya masih di Mekah, manggil panjenengan semua agar panjenengan dipermudah untuk datang ke sini. Dengan tetap istiqomah bersama kakak ipar saya, bersama tim Hadro, dengan membaca zikir, dengan mendengarkan pengajian, dengan beristighfar, dan meminta ampunan kepada Allah. Kemudian nanti di rumah juga diperbaiki ibadahnya, kedekatannya kepada Allah diperbaiki, yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak panjenengan sangka-sangka.
Ya kayak anak-anak ini tadi, yang berangkat ini tadi, mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Semisal dihitung dari gajinya per hari atau dari gajinya per minggu, seolah-olah untuk berangkat atau untuk kehidupan lebih layak untuk melanjutkan kehidupan. Tapi ternyata Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Makanya luar biasa, saya yakin seluruh jamaah Sabil Tobah bisa datang ke tempat suci ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan fadl Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Asalkan panjenengan konsisten menuju ketakwaan kepada Allah dan panjenengan semua yakin bahwasanya apa yang diperintahkan Allah ketika panjenengan lakukan semuanya akan menjadi mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya juga mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan dalam setiap urusan. Jadi pada ayat selanjutnya ketika seseorang itu melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ketika seseorang itu melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap urusannya ini tadi mudah, dipermudah oleh Allah. Mungkin saya ketika ini berbicara tentang umroh, urus paspornya ya mudah. Mungkin apa, kayak ada Ivan itu tim kopi. Saya tanya, usia kamu berapa Pak? 17 tahun. KTP-mu berarti baru jadi? Ya. Dan ketika saya pamitan, tidak ada kalimat yang lain yang disampaikan ibu saya kecuali alhamdulillah dan menangis kebahagiaan, dimudahkan oleh Allah. Makanya ketika kita itu menyandarkan urusan kita kepada Allah dan kita mendahulukan urusan kita kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Insyaallah segala sesuatu yang sulit akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah ketika kita mau bersusah payah atau pahit dahulu, atau bersusah-susah dahulu untuk mendekati Allah dengan penuh perjuangan. Man kharaja lil maksiyah ila isim doa. Kita keluar meninggalkan kemaksiatan, kemudian kita berusaha merangkak sebisa mungkin untuk melakukan ketakwaan kepada Allah. Mampu kita dengan menasarufkan, menyalurkan ilmu kita dengan ilmu kita. Mampu kita dengan mengawal pengajian, entah itu menjadi banser, menjadi satgas, menjadi tim apapun itu, kita nyekuyung, insya Allah. Membayatakillaha yaj'al lahu mahroja. Insya Allah Allah akan memberi jalan keluar. Insya Allah wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan Allah insyaallah akan mempermudah setiap urusan kita, dimudahkan oleh Allah. Makanya baik yang masih muda jamaah Sabil Tobah, baik yang masih muda jomblo belum punya pasangan, dahulukan kedekatan kepada Allah. Kamu di mana akan membutuhkan pasangan, Allah akan menyiapkan yang terbaik untuk kamu. Yang sudah menikah, ada problem masalah apapun, beribadahlah bersama kepada Allah dan pasanganmu. Insya Allah problem akan diselesaikan oleh Allah. Kamu yang punya pekerjaan, punya perusahaan, mafiru ilallah, kembalilah kepada Allah dengan gimana pun caramu, dengan sedekahmu, dengan ibadahmu, dengan istiqomahmu.
insya Allah semua akan dibereskan oleh Allah. Kamu yang tidak punya uang, kamu tidak punya rezeki, dahulukan ibadahmu kepada Allah. Insya Allah semuanya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari Makkah Al-Mukarramah itu sekelumit sharing atau ngobrol kita, nanti biar dilanjutkan pengajian oleh kakak ipar saya, Gus Haji Ali Anwar Al-Hafidh. Beliau menantu dari abah saya dan ibu saya, suami dari kakak kandung saya nih ya. Insya Allah penuh barokah ya. Jadi sudah tetap istiqomah, optimis, apapun gempuran, apapun ujian yang melanda Sabilu Taubah, tetaplah istiqomah, cintai Sabilu Taubah. Itu adalah rumah kedua kita. Dan insya Allah ketika kita mencintai majelis-majelis kebaikan seperti halnya Sabilu Taubah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat kita. Tidak masalah. Ketika kamu menyerah, mau tidak istiqomah ke Sabilu Taubah, lihat keadaan saya. Saya alhamdulillah pernah mengalami ngaji dengan tertatih-tatih sakit. Saya pernah mengalami ngaji dengan tidak memiliki apa-apa. Saya pernah mengalami ngaji dengan keadaan apapun itulah. Tapi alhamdulillah berkah istiqomah semua dipermudah oleh Allah. Dan alhamdulillah bisa dipanggil menjadi undangan tamunya Allah tempat suci ini sudah berkali-kali. Dan jangan khawatir, tugas saya di sini adalah memanggil panjenengan semua agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua akan mudah jadi orang yang terpanggil oleh Allah di tempat suci ini, bisa umroh ataupun bisa haji ke tanah suci. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, malam hari ini saya tidak bisa hadir langsung. Insya Allah malam Selasa depan saya sudah ngaji langsung bersama panjenengan. Karena ini tidak lama, karena ini sekitar 7 hari saja. Matur suwun untuk malam Jumat, insya Allah nanti Gus Dalher kalau nggak bersalin yang badari. Walafu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehat selalu seluruh keluargaku, keluarga tercintaku, jamaah Sabilu Taubah, baik itu yang dimanapun panjenengan berada, mau live langsung maupun hadir langsung. Semoga panjenengan semua sehat, umurnya barokah, rezekinya barokah, keluarga